Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Suara NATO, berjumpa lagi dengan saya Andrika Hasan. Hari ini telah kedatangan tamu di ruang podcast kita. Yang pertama, Bung Irsan Gobel. Beliau adalah Sekretaris PPI Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bolamondondo Selatan. Dan yang kedua adalah Naila Salsabila Koni, pembawa bendera upacara dalam perayaan 17 Agustus beberapa hari yang lalu di Kabupaten Bolamondondo Selatan. Hari ini kita akan membahas bagaimana perkembangan paskibraka yang ada di Kabupaten Bolamondondo Selatan semenjak Bolamondondo Selatan ini mekar. Apa kabar? Assalamualaikum, Bung Irsan Gobel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana? Alhamdulillah baik, Bang. Sehat? Alhamdulillah Ya, sehat. itu yang paling penting, sehat ya. Dan Naila Salsabila Koni, ini bisa dipanggil Salsa? Ya. Salsa. Kabarnya bagaimana, Adik Naila? Sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Mengawali pertanyaan saya, sahabat podcast Suara NATO, kepada Bung Irsan Gobel, ya kira-kira bisa diceritakan bagaimana kondisi paskibraka. Bung Irsan ini pelatih juga di paskibraka, pernah menjadi paski dan pelatih juga. Sejauh ini kondisi paskibraka di Bolsel itu seperti apa, Bung Irsan? Siap. Terima kasih, Bang. Tak lupa juga kami sampaikan ke Suara NATO telah mengundang saya dengan Salsabila ke podcast ini. Ya. Paskibraka di Kabupaten Bolamondondo Selatan itu sudah terbentuk semenjak daerah Kabupaten Bolamondondo Selatan itu dimekarkan tahun 2009. Tahun 2009 ya? Siap. Tahun 2009 itu sudah ada paskibraka yang bertugas. Kemudian 2010, nah saya melatih dari tahun 2011. Alhamdulillah dipercayakan oleh pemerintah Kabupaten Bolamondondo Selatan. Nah, pengalaman saya juga pernah menjadi anggota paskibraka tahun 2007. Masih dalam konteks Bola Mongondo Bersatu. Ya, itu masih persiapan pemekaran. Ya. Siap. Kemudian ini sudah terhitung 13 angkatan dari 2009. 13 angkatan dari 2009 ya? Siap. Hari ini. Iya. Sampai dengan tahun 2021 ini. Sejauh ini kan situasi sekarang adalah berbeda dengan bagaimana perayaan kita di 17 Agustus di tahun-tahun sebelumnya. Dari tahun kemarin pandemi dan hari ini juga masih situasi pandemi masih ada apalagi di Bolamondondo Selatan sudah level 3. Proses pelatihan kemudian seleksi terhadap putra-putri Bolamondondo Selatan untuk menjadi paskibraka itu seperti apa, Bung Ican? Kemarin untuk menghadapi seleksi, kami dari tim pelatih dipanggil oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dalam hal ini yang menangani kegiatan paskibraka. Karena kita dalam masa pandemi, seleksi tahap awal itu kita laksanakan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian tahap kedua yang sudah tersaring dari tahap pertama di sekolah-sekolah itu dipanggil ke tingkat kabupaten. Dan itu tetap melaksanakan atau menggunakan protokol kesehatan. Dari proses kecamatan ya? Sekolah-sekolah yang ada sekolah-sekolah di tiap kecamatan yang ada di Bolsel. Dalam Bolamondondo Selatan ya? Siap. Saya ke Salsabila, Naila Salsabila Koni. Dipanggil Salsa ya? Ya. Salsabila, apa kesan saat menjadi paskibraka di tahun ini? Kebetulan Salsa saya lihat kemarin menjadi pembawa bendera pusaka. Kesannya seperti apa yang dirasakan? Kesan saya saat membawa bendera pusaka itu terharu karena dipilih dan dipercaya oleh pelatih untuk membawa bendera itu. Kalau bisa tahu Salsabila asal sekolahnya dari mana? Asal sekolah saya SMA Negeri 1 Bolang Uki. SMA Negeri 1 Bolang Uki ya. Siap. Kalau bisa tahu pekerjaan orang tua? Pekerjaan ayah, pedagang, dan pekerjaan ibu rumah tangga. Support dari orang tua seperti apa terhadap Salsa yang kemarin terpilih dan menjadi pembawa bendera pusaka itu, yang duplikat itu tidak gampang.
Ya. Supportnya seperti apa orang tua? Support orang tua harus kuat, jangan harus mandiri, harus semangat. Apa yang dikasih pelatih harus didengar, dilakukan Harus dijalankan dengan baik ya. Dilaksanakan dengan baik. Ya. Saya kembali ke Bung Irsan. Bung Irsan, ini kan situasinya agak berbeda ketika di Paskibraka sebelumnya seleksi itu mungkin lancar-lancar saja. Kita hari ini situasinya Bolsel level 3 loh, pandemi COVID, dan kalau bisa tahu dalam seleksi kemarin tes yang menjalankan protokol kesehatan itu apa ada peserta yang terkena COVID atau seperti apa? Ya, terima kasih Bang. Kemarin alhamdulillah di tim Paskibraka itu sudah disiapkan oleh Dispora. Ya. Itu ada tim medis yang diketuai oleh Dr. Canda Abdullah. Ya. Nah, sangat disayangkan juga kemarin pada saat mau masuk karantina di Desa Bahagia yang sudah tertuang di Permenpora itu Desa Bahagia namanya. Kalau untuk anak-anak masuk itu di Desa Bahagia ada 2 orang yang terkonfirmasi reaktif antigen. Reaktif antigen. Iya. Kemarin pesertanya kalau bisa tahu jumlahnya berapa? Jumlahnya 33. 33. Siap. Sebolsel ya, Ya. dari sekolah-sekolah semua ya. Ya, dari sekian ratus yang ikut seleksi dari tahap 1 sampai tahap 2 yang terpilih itu 33. 33. Kemudian 2 reaktif pada saat masuk. menjalankan prokes. Siap. Nah, 2 masuk, 2 terkonfirmasi itu untuk sementara tidak di otomatis gugur. Iya. Sebenarnya begini, kita masih mempertahankan anak 2 itu melalui Kadi sama kepala bidang. Ya. Nah, ternyata Bolsel ada yang 1 orang pengiriman Bolsel atau perwakilan Kabupaten Bolamongondo Selatan ke provinsi, tingkat provinsi, Nabila Rembang. Nabila Rembang yang perempuan itu asal dari Bolangoki juga. Ternyata waktu saat masuk tanggal 1 Agustus itu anak tersebut juga terkonfirmasi. Iya. COVID juga. Siap. Pada saat itu langsung diganti. Ya. Tentu ini menjadi presiden buruk mungkin secara psikologis buat anak-anak ini. Iya. Dari PPI sendiri? Dari PPI sendiri kami tetap mematuhi aturan atau yang dilaksanakan oleh tim medis yang ada di karantina. Karena aturan COVID kan bukan aturannya perseorangan atau organisasi. Ini aturan nasional. Tentu mereka kecewa ya? Iya, kalau kecewa kami juga. Penyampaian ke orang tua seperti apa itu? Tentu orang tua merasa kecewa karena anaknya tidak lolos di Paskibraka tahun ini. Iya. Itu sudah dikunjungi oleh kepala bidang pemuda ke orang tua yang satu dari Kecamatan Pinolosian Timur, kemudian yang satu juga anak dari SMA Negeri 1 Bolangoki. Nah, itu sudah dikunjungi oleh kepala bidang pemuda kemarin. Jadi sudah diberikan pemahaman, berikan ini kepada orang tua beserta anak-anak itu, karena yang perwakilan ke provinsi juga ternyata diganti juga dari Bolsel ya? Iya. Jadi kasihan, cita-cita untuk menjadi paskibraka harus terhenti karena COVID. Saya disayangkan sekali ya. Sobat podcast Suara NATO, perlu diketahui bahwa Bolamongondo Selatan di tahun kemarin 2019 ya, kita pernah terpilih menjadi paskibraka nasional di 15 kabupaten kota. Bolamongondo Selatan salah satunya kabupaten yang terpilih, dan ini menjadi suatu kebanggaan buat masyarakat Bolamongondo Selatan karena ada putra terbaik yang menjadi paskibraka nasional yang hari ini sudah menjadi seorang anggota Polri. Bisa tahu siapa namanya, Bung Ican? Alim Arsyad. Alim Arsyad ya, sekarang menjadi anggota Polri dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bolamongondo Selatan. Saya ke Salsabila. Salsabila, bisa diceritakan sedikit dari proses pada saat seleksi
yang Salsabila rasakan, kemudian proses bagaimana bisa terpilih menjadi pembawa bendera, baki bendera pada saat 17 Agustus di alun-alun ibu kota Bulamondo Selatan. Baik, terima kasih. Proses pada saat seleksi, kami mengikuti seleksi yaitu seleksi wawancara, seleksi kesemaptaan, dan seleksi akademis dan akademik. Dan itu sangat tidak mudah karena mempunyai saingan yang begitu banyak. Ya. Berapa lama proses latihan? Proses latihan yaitu 3 hari. 3 hari ya. Dan alhamdulillah Karantina proses karantina. atau seleksi. Kalau karantina hampir sebulan. Karantina sebulan. Ya, hampir kalau sebulan. seleksi 3 hari. Kalau seleksi Seleksi 3 hari. Ya. Jadi di karantina 3 bulan. Kemudian proses selanjutnya pada saat sampai bisa dipilih, karena ini banyak saingannya kan. Iya. Tiba-tiba Salsa yang dipilih nih sama pelatih. Itu bagaimana? Perasaan saya begitu senang karena dipilih menjadi anggota Paskibraka, dan pada saat latihan masih diganti-ganti untuk Oh, berarti semua dicoba ya. dicoba-coba siapa yang Paling pantas untuk membawa baki itu. Dan alhamdulillah saya dan Salsa Tawera dipilih menjadi pembawa baki di 17 Agustus. Jadi Salsa pembawa baki bendera di pagi hari pada satu upacara ya. Pagi dan sore. Pagi dan sore. Siap, Ya. Luar biasa. Tentu menjadi kebanggaan buat orang tua Salsa karena ini tidak mudah. Ya. Karena menjadi paskibraka itu, pasukan pengibar bendera pusaka itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri Ya, siap. oleh para anak sekolah, anak didik ya tentunya ya. Siap. Kemudian Bung Ican, proses dari tentunya PP ini merupakan satu wadah dari para Purna Paskibraka. Sampai sejauh ini reward yang didapat itu dari khususnya pemerintah Kabupaten Bulamondo Selatan maupun penghargaan, bisa disebutkan apa saja yang didapat selama ini oleh anak-anak didik Purna Paskibraka ini? Terima kasih Bang. Jadi di tiap tahun anak-anak Paskibraka di Bolsel ini mendapat reward dari pemerintah daerah berupa sertifikat, piagam penghargaan, mungkin juga dengan uang pembinaan. Itu diserahkan langsung di malam resepsi kenegaraan oleh Bapak Bupati. Itu pada tanggal 17 16 malamnya ya. Resepsi kenegaraan itu. Itu langsung diserahkan oleh Bapak Bupati dalam bentuk rekening, buku rekening. Siap. Bisa ditahu jumlahnya berapa? Jumlahnya mungkin untuk anak-anak 5 juta. 5 juta ya? Iya. 5 juta per orang. Per orang. Siap. Jumlah mereka berapa? 33 orang. Jadi 5 juta. Nah, itu luar biasa ya penghargaan dari pemerintah Kabupaten Bulamondo Selatan untuk mensupport. Dan ini tentunya menjadi motivasi buat adik-adik sekolah yang lain untuk bisa menjadi Paskibraka Kabupaten Bulamondo Selatan. Salsabila, ini kan setelah selesai melaksanakan tugas. Sekarang kelas berapa, Salsa? Siap, kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Cita-citanya mau jadi apa Salsa setelah lulus nanti? Apakah ikut senior yang hari ini menjadi Paskibraka Nasional menjadi anggota polisi atau ada cita-cita lain? Baik, terima kasih. Cita-cita saya setelah lulus yaitu ingin masuk polisi. Ingin masuk polisi ya, luar biasa ingin masuk polisi ya. Polwan. Ya. Ya, Salsabila. Siap. Saya ingin bertanya, tentu pada saat menjadi Paskibraka itu tidaklah mudah. Siap. Ada yang mendorong, tentu tidak hanya dari diri sendiri. Siap. Tapi ada mungkin dari orang lain yang memicu sehingga Salsa berkeinginan menjadi seorang Paskibraka. Siap. Kira-kira siapa yang memotivasi Salsa untuk menjadi seorang Paskibraka? Siap.
Terima kasih Kak Andi. Yang memotivasi saya untuk menjadi paskibraka adalah ibu saya tercinta. Kebetulan beliau menjadi purna paskibraka tahun 1992 yang mewakili Kecamatan Bolaang Uki di tingkat Kabupaten Bolaang Mongondo. Kebetulan juga posisi bertugas ibu saya sama dengan posisi bertugas saya, yaitu pembawa baki bendera merah putih. Luar biasa. Siap. Berarti semacam reinkarnasi. Ibu Salsa sendiri adalah seorang pembawa baki bendera Ya, siap. dan seorang purna paskibraka juga ya. Siap. Ya, luar biasa. Ini menjadi kebanggaan dan tentunya itu menjadi motivasi Salsa ya. Siap. Ibu tercinta ya. Siap. Ya, luar biasa. Sahabat podcast Suara NATO, kembali lagi ke Bung Irsan Gobel. Bung Irsan, pertanyaan saya selanjutnya, tantangan dalam pelatihan selama ini melatih di Paskibraka itu seperti apa yang didapat? Terima kasih Bang. Jadi tantangan dari pelatih itu tentunya sangat berat. Ya, berat ya. Iya, sangat berat karena anak-anak yang kita didik ini notabene-nya dari nol. Dari nol, Siap. belum tahu Iya. apa-apa mereka ya. Siap. Jadi dalam manuver lapangan, dalam baris berbaris itu, jadi saya dan teman-teman pelatih dari TNI Polri, Iya. dari PPI juga, itu selama hampir sebulan beratnya itu bukan hanya di badan saja tapi di kepala karena memikirkan anak-anak ini akan bertugas nanti di tanggal 17, tapi alhamdulillah itu bisa kita jalani dengan baik Ya. karena intinya dalam pelatihan itu harus ikhlas Ikhlas, itu Siap. yang paling penting. Ya. Karena ini demi Bolamondo Selatan Dan negara. Ya, dan negara Iya. tentunya. Luar biasa. Salsa, pada saat karantina fasilitas apa saja yang didapat? Mungkin dari makan, tempat tidur dan lain-lain. Baik, terima kasih. Fasilitas yang kami dapat yaitu tempat tidur. Ada mungkin di dalam kamar itu ada terbagi beberapa orang. Sekamar bisa berapa orang? sekamar itu satu bed ya, Iya. satu bed itu 2 orang. Dua orang. Iya, Tapi karena yang prokes sekamar. ya. Yang sekamar mungkin ada yang 5 orang, ada yang 8 orang, ada yang 4 orang. Karena kamarnya besar. Kamar besar. Iya, Iya, kamar besar. Tapi bednya satu-satu. Ya. Menurut Salsa itu sudah cukup atau Sudah cukup. cukup ya? Ya, Cukup. cukup. Ya, kemudian Bung Irsan, melatih ini kan perlu seperti Bung Irsan katakan kan keikhlasan, kesabaran. Susah senang sudah dilewati. Sampai sejauh ini setahu saya Bung Irsan juga adalah salah satu pekerja honor di dinas Di Dinas Satuan Polisi Polisi Pamung Praja. Siap. Kalau bisa tahu sudah berapa lama menjadi honor di Satpol PP Kabupaten Bolamondo Selatan? Jadi terima kasih Bang Andi. Ya. Jadi semenjak saya masuk di tahun 2011, definitif pertama Bapak H2M dilantik bersama almarhum Bapak Samir Badu. Ya, Bupati ya, terpilih pertama ya. siap. Saya sudah masuk ke Dinas Satuan Polisi Pamung Praja. Pada saat itu saya melatih sampai dengan sekarang. Wah, Jadi sudah 11 tahun. 11 tahun ya sampai hari ini menjadi Siap. honor ya. Luar biasa pengabdiannya Bung Irsan ya. Saya mengapresiasi, saya sendiri mengapresiasi itu. Dan hari ini sampai hari ini pun masih memberikan kontribusi pemikiran, kemudian tenaga untuk PPI, Purna Paskibraka Indonesia, yang mencetak adik-adik hebat ini yang hadir di ruang podcast ini, dan tentunya di tahun-tahun berikutnya masih dipercayakan dengan jabatan sebagai sekretaris PPI. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak Bung Irsan menjadi Ketua PPI Bolamondo Selatan ya. Insya Allah. Nah, selanjutnya Bung Irsan, apresiasi dari dinas sendiri terhadap paskibraka yang menaungi para paskibraka kita ini, putra-putri ini, Untuk adik-adik adik-adik ya.
Eh, Ini di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga ya? Iya. Ya. di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga. Terkait mungkin dengan reward atau dinas sendiri ya, bukan pemerintah kabupaten secara keseluruhan ya. Iya. Tapi dinas seperti apa? Di tahun-tahun sebelumnya, sebelum COVID, Ya. itu ada reward yang diberikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, mungkin tertata dalam anggaran Paskibraka. Ya. Kemarin 2018, 19 itu, Iya, sebelum Covid. iya Ya. sebelum COVID, ini anak-anak diberikan atau menerima tur wawasan kebangsaan ke ibu kota Jakarta. Wah, luar biasa, tur wawasan kebangsaan. Iya. Semuanya diajak. Semua. Itu yang menerima rombongan itu di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ya, luar biasa ya. Itu terjadi sebelum Covid ya. Siap. Itu di dinas sendiri. Di yang- dinas. Sudah ditata anggarannya, memang ada benar yang disampaikan oleh Bapak Bupati semalam di resepsi kenegaraan itu, memang ada, cuman karena ini COVID, Iya. jadi mungkin anak-anak ini harus bisa bersabar Sabar dulu ya. Mungkin setelah pandemi akan ada lagi tur-tur tapi wawasan mungkin- kebangsaan seperti itu. Mungkin kalau yang angkatan tahun ini sudah tidak dapat lagi. Iya. Mungkin Dapatnya di yang adik-adik. ya, saran saya mungkin ini saran aja, kalau bisa Bung Irsan mungkin bisa tur di ibu kota saja atau di Kabupaten Mamuju Selatan, karena kita banyak objek wisata. Iya. Jadi bisa di saran saja untuk dinas, untuk mungkin atau di wadah di PPI. Iya. Karena situasi pandemi ini kan kita tidak tahu akan berakhir sampai kapan, sehingga bisa anak-anak adik-adik ini bisa termotivasi. Transpatua bisa Ya. ke Pantai Pinolantungan. Penuntungan kita banyak spot-spot untuk Siap. objek wisata. Kemarin itu waktu sebelum pandemi itu ke Kemenpora, alhamdulillah di sana juga banyak teman-teman PPI se-Indonesia yang kerja di Kemenpora. Ya. Jadi Bolsel itu selalu difasilitasi Ya. oleh teman-teman PPI untuk diterima di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, kemudian wawasan kebangsaannya itu ke Lubang Buaya, tempat-tempat bersejarah. Tentu bersejarah ya. Berapa hari itu pada saat itu? Kalau mau dihitung dengan perjalanan itu 5 hari kalau 5 hari ya. pergi pulang 2 hari. Ada uang jajan juga buat adik-adik 33 orang itu. Oh mungkin kalau uang jajan sudah termasuk di uang sakunya, termasuk di honor itu. Di honor itu ya. Yang difasilitasi itu Tiket tiket, pesawat ya, iya, pergi akomodasi. pulang, akomodasi, hotel, Hotel ya. makan Makan di situ iya, semuanya ya, makan fasilitas. juga ditanggung. Jadi akomodasi transportasi Siap. ditanggung oleh dinas terkait ya. Siap. Luar biasa. Ini mungkin closing statement terakhir. Saya ingin meminta dari Salsa ya, sebelum ke Bung Irsan. Salsa ini menjadi paskibraka itu adalah dambaan dari setiap anak didik, baik putra maupun putri Siap. di sekolah. Nah, Salsa, saya ingin meminta untuk menyampaikan mungkin pesan terhadap adik-adik yang Salsa di kelas 1 atau mungkin baru masuk SMA, untuk bagaimana bisa menjadi seperti Salsa. Kira-kira pesan yang ingin disampaikan seperti apa, Salsa? Pesan saya untuk adik-adik ke depan, tetap semangat, Ya, tetap semangat, harus mengikuti, harus belajar dengan giat ya, dalam mengikuti seleksi-seleksi yang ada. ya, disiplin ya. Ya, harus disiplin. Dan kesan saya di dalam karantina itu, kami dididik untuk menjadi disiplin, menjalin kebersamaan, Ya, kekeluargaan, mendapat keluarga baru, dan rasa kasih sayang yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Nah, luar biasa. Karena dari yang ketemu di dalam karantina itu kan dari timur Dari Irigon sampai sampai Molosipat. Molosipat ya. Iya. Sebelumnya kami belum Pernah rasakan. yang belum kenal, sekarang sudah menjadi keluarga. Keluarga. Jadi ada teman-teman baru ya, Salsa ya. Mendapat teman-teman. Ya, luar biasa pesan dan kesannya dari Salsa.
Bung Irsan, closing statement. Saya mewakili dari tim pelatih yang diketuai oleh Kompol Suharno dari Kabak Sumda Polres Bolsel, Ya, dari TNI Polri juga, dan juga Ketua PPI Bolsel, Kak Rahman. Ke depan mungkin kita akan lebih baik lagi dari tahun-tahun ini, akan lebih baik, bukan tahun ini tidak baik, tapi akan lebih baik lagi, lebih sabar, lebih ikhlas lagi melatih adik-adik, karena dari tiap tahun ke tahun itu karakter anak-anak itu pasti berbeda yang masuk. Apalagi di situasi pandemi ini ya, Siap. lebih agak tantangannya lebih sulit lagi ya. Siap. Ya. Pesan saya juga untuk teman-teman PPI Bolsel, Purna Paskibraka Indonesia Bolsel, mari tetap jaga persatuan dan kesatuan untuk membantu dan mendukung program pemerintah daerah. Ya. Kemudian jangan simosi-mosi torang PPI Bolsel, jangan berkubu-kubu, mari kita bersatu untuk PPI ke depan, kemajuan PPI ke depan. Ya, luar biasa. Sahabat podcast Suara NATO, ya itulah tadi perbincangan saya dan Bung Irsan Gobel. Beliau adalah Sekretaris Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Lampung Selatan, dan Naila Salsabila Koni yang dipanggil Salsa ya, siap. yang menjadi penggerak pembawa bendera pada pagi dan sore hari Siap. di alun-alun ibu kota Kabupaten Belamondo Selatan, di alun-alun Mulibagu, lapangan Mulibagu. Sahabat podcast Suara NATO, inilah perbincangan kami pada sore hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan lebih ditingkatkan lagi, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian memakai masker. Insya Allah kita akan segera keluar dari situasi sulit ini dan keadaan bisa lebih baik lagi. Pandemi cepat berlalu dan bisa beraktivitas normal lagi. Amin. Saya Andrika Hasan, Bung Irsan dan Adik Salsa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.